Orang sering menyebut bahwa yang kecil-kecil ini adalah bohlam DC ya, karena dia bekerja dengan tegangan DC dari aki. Sementara ini orang sering menyebut dengan bohlam AC karena dia bekerja dengan tegangan AC yang berasal dari sumber PLN. Nah, apakah penyebutan itu benar? Mari kita ikuti video berikutnya. Baik teman-teman, orang sering menyebut ini dengan bohlam DC ya, karena dia bekerja dari aki. Oke, kita akan coba. Apakah dia bekerja dengan tegangan DC? Saya yakin dia akan bekerja dengan tegangan DC dengan baik ya. Jadi nyala. Nah, tuh. Kemudian apakah ini hanya tegangan DC yang bisa menyalakan? Apa tegangan AC juga bisa menyalakan? Mari kita coba. Sekarang akan saya coba dengan tegangan AC. Ini tegangan AC ini sudah saya turunkan ya. Ini dari 220 ya, dengan trafo step down saya turunkan menjadi tegangan 0 sampai 12 dan dia bersifat AC juga, tapi AC-nya tegangan rendah. Nah, akan saya coba untuk menyalakan bohlam ini dan ternyata dia nyala juga. Jadi kesimpulannya apa? Bohlam motor ini dia tidak hanya bekerja di tegangan DC saja, tapi dia bekerja juga di tegangan AC. Nah, bagaimana kita akan menyebut ini yang baik dan benar? Sesuai dengan kegunaannya saja, yaitu bohlam motor tegangan 12 volt berapa watt. Nah, kemudian tegangan lampu untuk bohlam mobil dengan tegangan 12 volt berapa watt. Begitu saja. Jadi tidak perlu dengan perkataan DC maupun AC karena dia bisa bekerja di dua-duanya ya, baik tegangan DC dan tegangan AC. Nah, sekarang untuk yang ini. Untuk yang ini yang biasa disebut dengan bohlam AC ya, dari 220 ya. Tegangan PLN itu kita pasti akan bisa menyala. Kalau ini saya kasih tegangan 220 gitu, pasti dia akan menyala. Nah, apakah ini bisa menyala dengan tegangan DC? Nah, nanti akan saya coba. Nah, saya coba dengan tegangan DC, tapi tegangan DC-nya kurang dari 220 karena saya tidak mempunyai sumber tegangan DC yang besar ya. Hanya ada 3 aki yang nanti akan saya serial menjadi sekitar 36 volt dengan 3 aki 12 kali 3 ya, jadi sekitar 36 volt. Kita akan lihat apakah ini bisa nyala apa tidak. Nah, kita buktikan. Baik, ini akan saya tempelkan ke kutub ini ya, ini hubungannya adalah serial ya, jadi ini negatif, ini positif, kemudian ini dapat negatif, kemudian dapat positif, kemudian ini dapat negatif lagi, dan ini adalah positif, dan ini positif ini akan saya hubungkan lewat bohlam ini ke negatifnya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ternyata ini menyala, meskipun redup ini menyala temanku. Jadi ini bisa nyala dengan 36 volt DC. Nah, jadi terbukti bahwa ini adalah bukan bohlam AC ataupun bukan bohlam DC, tapi dia bekerja di tegangan DC dan AC. Oke, sekarang saya ganti dulu bohlamnya dengan bohlam yang lebih besar ini. Oke, selanjutnya akan saya nyalakan. Nah, ini juga nyala temanku, tapi nyalanya tentunya lebih redup ya, karena ini untuk daya bohlamnya ini sekitar 25 watt ya, jadi lebih besar daripada yang ini. Kalau ini hanya sekitar 5 sampai 10, jadi ini tetap nyala. Oke, ini tetap nyala. Apakah ini bisa menyala? Dan ini ternyata tidak menyala temanku, tidak ada yang menyala. Nah, ini berarti bohlam ini memiliki kondisi yang berbeda, artinya dia oleh pabriknya dibuat dengan inverter ya, dari AC itu DC. Oke temanku, jadi kesimpulannya bohlam-bohlam yang sering kita lihat ini, yang ada di motor maupun di mobil dan yang ada di rumah, tidak perlu kita sebut dengan bohlam AC dan DC, tapi cukup kita sebut dengan bohlam yang sesuai dengan kegunaannya saja. Misalnya untuk bohlam motor itu tegangan 12 volt untuk 35 watt, dan untuk yang mobil misalnya dengan tegangan 24 volt untuk 35 watt dan seterusnya. Jadi tidak perlu dengan sebutan bohlam DC dan bohlam AC. Kemudian sama seperti ini juga tidak perlu dengan perkataan bohlam AC dan bohlam DC, tapi cukup dengan perkataan bohlam dengan tegangan 220 volt ya, dayanya berapa, 40 atau 10 atau 60 atau 100 dan seterusnya. Nah, kecuali untuk yang ini. Nah, ini sebut saja dengan bohlam AC ya, karena ini bohlamnya dengan sistem inverter. Jadi bisa Anda sebut dengan bohlam AC 220 volt.
karena ini tidak ada tegangan yang menyalakannya dengan tegangan DC, kecuali kalau memang ini didesain untuk langsung ke tegangan DC, jadi tidak ada inverter di dalamnya. Ini silahkan disebut dengan bohlam LED AC 220 volt, karena ada juga bohlam LED DC 12 volt dan seterusnya. Bentuknya juga sama seperti ini. Oke kawanku, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat, dan jika bermanfaat mohon di subscribe, dan terima kasih atas atensinya. Salam sehat selalu. Amin.